Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Tak lupa kami ucapkan kepada Goyang padan, goyang Pak padan. Ihsan selaku guru pembimbing. Kami di sini membuat video untuk presentasi makalah Pancasila kami. Materi yang akan kami paparkan pada hari ini adalah pandangan pendiri negara mengenai dasar negara Indonesia, kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia, penerapan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, peluang dan tantangan penerapan Pancasila di tengah revolusi industri 4.0, dan yang terakhir adalah mencintai produk lokal. Saya Fatan Silvian selaku moderator, dan presentator pertama dengan nama presentator kedua dengan presentator ketiga dan presentator kelima Lisa Fairuz. Alisa Abai. kami dari kelas 2. Langsung saja kita masuki materi yang pertama, yaitu pandangan pendiri negara mengenai dasar negara Indonesia. Pada Usman sebagai presentator pertama, saya persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang pandangan pendiri negara mengenai tentang dasar negara Indonesia. Yang pertama, ada pendapat Muhammad Yamin mengenai tentang dasar negara Indonesia. Pada tanggal 29 Maret 1945, Muhammad Yamin mendapat kesempatan untuk berpidato dalam sidang DPRD kali pertama. Muhammad Yamin mengenai tentang dasar negara Indonesia ialah: 1. Peri kebangsaan Indonesia, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri kepemimpinan, 4. Peri kerakyatan, dan 5. Peri kebangsaan, dan 5. Peri kesejahteraan rakyat. Yang kedua, ada pendapat Supomo mengenai tentang dasar negara Indonesia. Pada tanggal 31 Mei 1945, Supomo mendapat kesempatan untuk berpidato pandangan Supomo tentang dasar negara Indonesia merdeka yang diawali dengan penyampaian teori tentang negara. Yang pertama ada individualistis, yang kedua berdasarkan kelas, dan yang ketiga integralistik. Jika dirangkum akan ada 5 asas atau 5 dasar negara bagi negara merdeka, yaitu asas pertama persatuan, asas kedua kekeluargaan, asas ketiga keseimbangan lahir dan batin, asas keempat musyawarah, dan asas kelima keadilan rakyat. Baik, pendapat ketiga yaitu pendapat Soekarno mengenai tentang dasar negara Indonesia. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno mendapat kesempatan untuk berpidato menyampaikan gagasan tentang dasar negara Indonesia. Dasar negara Indonesia menurut Soekarno ialah: 1. Bangsa Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan yang berbudaya. Baik, akan dilanjutkan oleh presentator kedua. Baik, materi kedua adalah kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia, yang akan disampaikan oleh presentator kedua. Ada 9 kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia. Yang pertama ialah Pancasila sebagai dasar negara. Dasar negara bagi suatu negara merupakan suatu dasar untuk mengatur semua penyelenggaraan yang terbentuk dalam suatu negara, yaitu mencakup norma-norma, tujuan, dan cita-cita negara. Yang kedua ialah Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Setiap bangsa pasti memiliki pandangan hidup. Tanpa pandangan hidup, sebuah bangsa akan terombang-ambing dalam menghadapi suatu permasalahan masyarakat maupun dunia. Yang ketiga ialah Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Setiap bangsa pasti memiliki kepribadian. Kepribadian sendiri artinya gambaran atau bentuk
yang khas yang dapat dibedakan dari bangsa-bangsa lain. Pancasila lah yang menjadi kepribadian dari bangsa Indonesia itu sendiri. Yang keempat ialah Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Ideologi artinya ide atau gagasan. Pancasila sebagai ideologi artinya merupakan gagasan atau ide yang diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia untuk menata masyarakat di dalamnya. Yang kelima ialah Pancasila sebagai sumber penyelenggaraan negara. Pancasila menjadi norma dasar atau norma tertinggi untuk mengatur penyelenggara dan pemerintahan negara Indonesia. Pancasila lah yang menjadi pemisah ataupun membagi sehingga ada fungsi kontrol dan keseimbangan di antara lembaga-lembaga pemegang kekuasaan. Yang keenam ialah Pancasila sebagai sumber hukum dasar nasional. Pancasila lah yang menjadi sumber dari sumber-sumber. Yang ketujuh ialah Pancasila sebagai perjanjian luhur. Maksudnya ialah Pancasila harus dibela dan dilestarikan untuk selama-lamanya karena Pancasila telah dinyatakan sebagai perjanjian luhur seluruh rakyat Indonesia. Yang ke-8 ialah Pancasila sebagai sumber cita-cita dan tujuan nasional. Cita-cita dan tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana tertulis dalam alinea 4 Undang-Undang Dasar 1945. Yang ke-9 ialah Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Fungsi agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Dalam hal ini, Pancasila menjadi jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sendiri telah ada sejak bangsa Indonesia, yaitu sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Baik, itu tadi adalah materi tentang kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia. Terdapat 9 kedudukan dan fungsi Pancasila yang telah dijelaskan oleh Nabila Hidayati. Yang salah satunya adalah sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Nah, selanjutnya materi ketiga yaitu penerapan Pancasila bagi kehidupan berbangsa dan bernegara akan dilanjutkan oleh presentator ketiga Alia Rawatra. Ada beberapa aspek penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama adalah ketuhanan yang maha esa. Nilai ini mengaruh kepada kebijakan negara yang menghargai kebebasan beragama, toleransi antar agama, dan menjunjung tinggi prinsip keadilan. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan adil. Nilai ini menggarisbawahi pentingnya perlindungan hak asasi manusia, keadilan sosial, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Yang ketiga adalah persatuan nilai ini mencakup pemeliharaan keutuhan negara, peningkatan rasa nasionalisme, dan penyebaran sebuah persatuan. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh 4 kebijaksanaan dalam permusyawaratan mufakat. Nilai ini melibatkan lembaga-lembaga dan institusi, melindungi hak-hak warga negara, dan penguatan proses pembangunan. Yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Nilai ini mencakup kebijakan yang berfokus pada mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan akses yang adil. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh presentator. Materi ketiga tadi adalah penerapan Pancasila di kehidupan berbangsa dan bernegara, yang dimana menerapkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Selanjutnya adalah presentator keempat yang akan menjelaskan tentang penerapan Pancasila di tengah revolusi industri 4.0. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, peraturan tali silaturahmi, terbuka dalam tantangan yang harus dihadapi dalam
tadi adalah materi keempat, dan selanjutnya materi kelima adalah mencintai produk lokal yang akan dijelaskan oleh presentator kelima yaitu Alisa Prayasa. Baik, saya akan menjelaskan mencintai produk lokal. Mencintai produk luar negeri merupakan alasan budaya ekonomi kesatuan Indonesia. Ulama silat ketiga yang berada di seluruh Indonesia, pengamalan dan silat ketiga Pancasila, cipta bangsa, cipta tanah air dapat diartikan juga cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kemandirian, dan kesetiaan. Sebagai warga negara Indonesia, sudah menjadi kewajiban kita untuk ikut menjadi dan menerapkan nilai-nilai nasional di tanah air karena sikap ini merupakan rasa hormat dan respek pada negara kita. Hal ini dibuktikan dari berbagai sikap dalam memaknai berbagai hal penting bagi negara Indonesia. Contoh sederhana yang menggambarkan betapa kecilnya rasa nasionalisme masyarakat Indonesia adalah lebih memilih produk asing atau impor dibanding produk lokal. Sekian itu presentasi dari saya yang menjelaskan tentang mencintai produk lokal. Sekian presentasi dari kami. Jadi kesimpulan dari presentasi kami pada kali ini adalah Pancasila adalah dasar atau fondasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kami dari kelompok kami dari kelompok 5 kelas 10-2 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.